Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Kalau yang sebelumnya kita bahas bagaimana cara merubah soal cerita atau masalah kontekstual ke dalam model matematikanya. Nah, kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel, kita dapat melakukan tiga cara. Ya, sebenarnya sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang sudah kalian pelajari ketika di SMP. Ya, eh, ya ini menggunakan metode eliminasi atau menggunakan metode substitusi atau menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusinya. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan ya yang akan kita bahas ini menggunakan metode gabungannya yaitu metode eliminasi substitusinya. Nah, misalkan di sini contoh soalnya ya ini Anna, Mira, dan Rini dia berbelanja di sebuah toko. Anna membeli dua buah buku tulis, kemudian membeli sebuah pensil dan sebuah penghapus. Sedangkan Hana harus membayar sebesar 4.700. Mira membeli sebuah buku tulis, dua buah pensil, dan sebuah penghapus di toko yang sama. Mira harus membayar 4.300. Dan Rini membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Rini harus membayar sebesar 7.100. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga untuk masing-masing atau berapa harga dari sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus merubah dulu soal cerita ini, ya, masalah kontekstual ini ke dalam model matematikanya. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, langkah pertama sama, yaitu kita harus membuat model matematikanya yang didahului dengan kita menggunakan permisalan. Ya, kita menggunakan permisalan karena yang dibahas tadi adalah harga, ya. Jadi kita memisalkan adalah harga sebuah buku tulis. Kita kembali lagi ke soalnya. Nah, di sini yang dimisalkan jangan dua buah buku tulis sama dengan X, tidak. Ya, berarti di sini dua buah buku tulis, ya, dua buah buku tulis ini kita misalkan menjadi harga, ya, harga berarti di sini adalah X. Kemudian harga sebuah pensil berarti di sini kita misalkan dengan Y, dan harga sebuah penghapus di sini kita misalkan dengan Z. Nah, berarti hasilnya ya ini 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Kemudian ada untuk model matematika yang kedua, yaitu Mira. Mira di sini membeli sebuah buku tulis, berarti ini X ditambah 2Y dan ditambah 1Z. Ini harga sebuah buku tulis, di sini harga 2 buah pensil, dan di sini harga sebuah penghapus. Ini Mira harus membayar 4.300. Begitu juga untuk ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan model matematikanya dari masalah kontekstual yang di atas tadi. Nah, ini juga dikatakan ketiga ini sebagai sistem persamaan linear tiga variabel. Kita lanjutkan lagi bagaimana menyelesaikannya. Nah, di sini kita selesaikan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Ya, untuk pengubah Z. Artinya Z dahulu yang akan kita eliminasi. Ya, yang kita eliminasi ya ini kita melakukan atau kita kurangkan. Nah, kenapa Z yang kita eliminasi? Karena di sini koefisiennya sudah sama. Ya, koefisiennya sudah sama-sama 1, di sini juga 1. Jadi memudahkan kita dalam melakukan eliminasi. Namun kalian tidak harus Z duluan yang dieliminasi. Kalian boleh mengeliminasi di sini X, di sini. Kalau di sini kalian eliminasi X terlebih dahulu, berarti ini koefisiennya harus kita samakan. Kalau di atas 2, berarti di bawah juga harus 2. Nah, bagaimana caranya? Agar di atas 2 juga di bawah juga sama-sama 2 agar sama, berarti yang di atas semuanya ini akan kita kalikan dengan 1
Sedangkan yang di bawah ini kita akan kalikan dengan 2. Ya, jadi kalau ini dikalikan 1 jadinya tetap 2x, yang di bawah ini jika dikalikan 2 jadi 2x. Nah, di sini saya yang akan eliminasi adalah z-nya. Berarti di sini 2 dikurang 1 jadi sisa 1x. Di sini 1y dikurang 2y, jadi 1 dikurang 2, koefisiennya menjadi negatif 1y. Sedangkan z ini sama-sama 1, berarti 1 dikurang 1 jadinya 0. Berarti yang tersisa adalah x dikurang y sama dengan 400. Nah, ini yang kita eliminasi adalah persamaan yang pertama, di sini persamaan yang kedua. Ini kita buat jadi persamaan 1, di sini persamaan kedua, dan di sini persamaan ketiga. Nah, berarti yang kedua ini, yang berikutnya kita eliminasi, ya ini persamaan kedua, ya kedua di sini persamaan ketiga. Nah, yang kita eliminasi siapa juga z. Karena kenapa? Tujuannya agar sama nanti ketemu sama x, y. Di sini juga harus yang tertinggal harus x dan y. Berarti z-nya yang harus kita eliminasi. Karena sama-sama menggunakan tanda tambah di sini, berarti kita kurang. Ya, berarti ini sini 1x atau 1 dikurang 3 jadinya negatif 2x. Sedangkan 2 dikurang 2 jadi 0. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi, maka yang tersisa 1 kurang 3 adalah negatif 2. 4.300 dikurangin 7.100 maka menjadi negatif 2.800. Nah, jadinya kita peroleh semula negatif 2x sama dengan negatif 2.800. Berarti x-nya itu sama dengan negatif 2.800 kita bagi dengan negatif 2. Maka x-nya ketemu 1.400. Nah, kalau sudah ketemu nilai x-nya adalah 1.400, ya, kita substitusikan ya atau kita gantikan nilai x ini ya, kita gantikan nilai x ini ke sini. Sini ya. Nah, berarti x dikurangi sama dengan 400 maka kita peroleh x-nya di sini kita ganti dengan 1.400 ya. X-nya di sini kita ganti dengan 1.400 yang kita peroleh dari sini tadi. Kemudian dikurang y sama dengan 400. Maka y-nya ketemu 1.000. Seperti ini. Berarti y sama dengan 1.400 dikurang 400. Maka dapatlah 1.000 ini tadi. Oke, kemudian kita substitusi nilai x dan nilai y karena sudah kita dapatkan x-nya kita sudah dapat 1.400, kemudian y-nya kita sudah dapat 1.000. Kita substitusikan boleh ke persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan ketiga, itu terserah saja. Nah, di sini saya substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, berarti x-nya ini kita ganti dengan 2 dikalikan 1.400 ini tadi. Nah, maka dapat lagi 2 kali 1.400 ditambah y-nya ini. Y-nya kita ganti menjadi 1.000. Kemudian z-nya tetap karena kita akan mencari nilai z. Nah, di sini sama dengan 4.700. Di sini kita kalikan 2 kalikan 1.400. Kemudian ditambahkan dengan 1.000. Maka menjadi 3.800 ditambah Z sama dengan 4.700. Maka Z-nya ketemu, ya ini 4.700 kurang 3.800. Maka ketemulah Z-nya 900. Nah, sekarang kita kembalikan untuk harga sebuah buku tulis. Karena tadi pertanyaannya berapa harga sebuah buku tulis, harga sebuah pensil, dan harga sebuah penghapus. Nah, tadi X tadi sudah ketemu, yang ini 1.400. Ini artinya X tadi yang kita misalkan adalah harga sebuah buku tulis. Berarti satu buku tulis harganya 1.400. Dan harga sebuah pensil ini, ya harga untuk sebuah pensil ini kita ganti tadi dengan Y. Berarti Y-nya tadi dapat 1.000, ya 1.000 rupiah. Dan harga untuk sebuah penghapus, ya ini tadi kita misalkan dengan Z, maka ketemulah Z, harga sebuah penghapus ini 900 rupiah. Nah, seperti itu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dari masalah kontekstual. Yang berikutnya sini ada contoh lagi. Ini sebenarnya sama, ya ini Vira, Devi, dan Sally dia membeli buah, gitu ya. Ada 3 jenis buah.
apel, jeruk, dan pir. Kalau Vira membeli 2 kilogram apel, 2 kilogram jeruk, dan 1 kilogram pir seharga Rp67.000. Berarti nanti yang akan kita misalkan adalah ini sebuah harga atau harga dari 1 kilogram apel. Karena kita membahas kilogram apel, berbeda tadi yang pertama tadi kita bahas adalah buku tulis, sebuah buku tulis, sedangkan di sini permasalahannya adalah kilogram apelnya. Jadi pertanyaannya bagaimana membuat model matematikanya, kemudian bagaimana menentukan harga 1 kilogram apel, 1 kilogram jeruk, dan 4 kilogram pir. Sama seperti tadi, karena di sini kita berkaitan dengan apel, berarti harga untuk 1 kilogram apel. Jangan kalian misalkan untuk apel, kalau permisalannya jangan langsung kalian tulis apel sama dengan X ya. Ini kurang tepat ya, ini kurang tepat karena tidak jelas apel sama dengan X gitu. Berarti hanya menggantikan apel itu dengan variabel X, tapi kita harus lengkapnya ya, ini harga untuk 1 kilogram apel kita kisahkan menjadi X, harga 1 kilogram jeruk itu Y, dan harga untuk 1 kilogram pir adalah Z. Nah, model matematikanya sama. Ya, ini misalkan di sini ada Vira. Vira di sini 2 kilogram apel. Nah, 2 kilogram apel ini ya. Berarti harga 2 kilogram apel kita misalkan dengan X. Di sini 2 kilogram jeruk ini ya adalah Y, dan 1 kilogram pir ini adalah Z. Maaf, tadi di sini karena 2 kilo berarti kita tambahkan di sini 2. Di sini 2 kilogram jeruk berarti 2 Y. Di sini 1 kilogram pir adalah Z. Berarti 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp67.000. Nah, kalau yang Devi berarti 3 kilogram apel, harga 3 kilogram apel berarti kita jadikan 3X. Kemudian di sini 1 kilogram jeruk ya ini 1Y atau Y saja, cukup ditulis Y saja. Kemudian 1 kilogram pir ini 1Z atau Z saja. Berarti 3X tambah 1Y ditambah Z sama dengan Rp61.000. Itu juga untuk yang seli. Berarti di sini adalah X, di sini 3Y, dan di sini adalah 2Z. Jadi model matematikanya kita peroleh seperti ini. Ya, 3 ini kita dapat untuk persamaan. Ini adalah persamaan yang pertama, persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sama seperti tadi, kita eliminasi. Yang pertama kita boleh eliminasi persamaan satu dan persamaan kedua. Ya, jadi kalau kalian ingin mengeliminasi terlebih dahulu persamaan 2 dengan 3 juga nggak masalah. Atau 1 dengan 3 juga tidak masalah. Ini bebas saja kalian tentukan. Yang penting kalian eliminasi, cari koefisien yang sama. Nah, di sini karena sudah sama, Z dengan Z-nya sudah sama, koefisiennya jadi langsung saja kita eliminasi Z-nya saja. Jadi sisanya 2X dikurang 3X, maka menjadi negatif X. Di sini 2Y dikurang Y menjadi Y, ya positif. Nah, 67.000 dikurang 61.000, maka menjadi 6.000. Nah, ini kita jadikan persamaan 4. Karena kita tadi eliminasi Z, otomatis yang berikutnya kita juga harus mengeliminasi Z juga, agar sama-sama nanti ketemu variabel X sama variabel Y-nya saja yang tersisa. Ya, nah di sini persamaan kedua dan ketiganya eliminasi. Nah, kenapa di sini dikalikan 2? Karena yang Z ini koefisien yang di atas ini 1, sedangkan di bawah ini 2, ya. Jadi ini kita kalikan 2 karena di sini 1, sedangkan di sini 2. Nah, tujuannya agar sama berarti dikalikan 2, yang di bawah tetap dikalikan 1. Kalau kalikan 2 berarti dari depan sini kalian kalikan, sini 3 dikalikan 2 menjadi 6X ya. Kemudian 1Y kalian kalikan dengan 2 maka menjadi 2Y. Kemudian 2 dikalikan 1Z berarti menjadi 2Z. Nah, 61.000 ini juga kalian harus mengalikan dengan 2. Berarti menjadi 122.000. Untuk yang di bawahnya ini tetap aja karena dia 1 berarti X kalikan 1 tetap X, 3Y kalikan 1 tetap 3Y, 2Z kalikan 1 tetap 2Z. Nah, 80.000 kalikan 1 tetap 80.000. Sekarang kita tetap kurangkan.
Ya, dikurangkan karena tandanya di sini sama. Tandanya sama berarti kita harus mengurangkan, berarti 6x dikurang x menjadi 5x, gitu ya. 6 dikurang 1, ya, 6 kurang 1 menjadi 5x. Kemudian 2, positif 2 dikurangi 3 menjadi negatif 1y. Ini 122.000 kurang 80 menjadi 42.000 rupiah. Kita dapatkan persamaan yang kelima. Nah, kemudian nantinya persamaan 4 dan persamaan 5-nya kita jadikan 1. Nah, ini kalian terserah mau eliminasi siapa duluan, boleh X, boleh Y. Nah, di sini karena sudah sama Y-nya, langsung saja kita eliminasi Y-nya saja. Nah, kenapa di sini menggunakan tanda tambah ya? Di sini menggunakan tanda tambah, hati-hati tidak harus selalu kurang karena tandanya ini berbeda. Yang satu dikurang, yang satu ditambah. Maka di sini menggunakan tanda tambah. Namun kalau di atas sama-sama positif-positif berarti nanti akan dikurang. Tapi kalau misalkan dia negatif-negatif juga sama-sama dikurangkan. Namun kalau yang ini dia ditambah karena yang atas tandanya kurang, yang di bawah tandanya tambah atau negatif, di sini positif. Tandanya harus menggunakan tanda tambah. Nah, hati-hatinya di sini. Nah, sekarang kita tambahkan. Kenapa di sini kita tambahkan? Jadinya negatif Y ditambah negatif 1Y ditambah 1Y, maka di sini akan menjadi 0. Nah, maka tersisalah 5x ditambah negatif 1, ya, 5x ditambah negatif 1x gitu ya. Nah, maka menjadi 5 dikurang 1 menjadi 4x. Maka yang tersisa adalah 4x, di sini ditambah 42 ditambah 6.000 maka 48.000. X-nya ketemu sudah, kita dapatkan ini 12.000. Nah, sekarang kita substitusikan karena X-nya sudah kita ketemu. Di sini berarti kita substitusikan. Kalian boleh substitusikan ke persamaan 4 atau persamaan 5, ini nggak masalah. Nah, yang penting sih kalau di sini kita substitusikan X-nya 12.000 ke persamaan. Jadi ini kita substitusikan ya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 12.000. Substitusi ke persamaan yang kelima, gitu ya, yang kelima. Nah, berarti persamaan yang kelima adalah negatif X ditambah Y sama dengan 6.000. Tinggal diganti aja X-nya ini. X-nya kita ganti dengan 12.000. Nah, di sini hati-hati, kalau ada tanda negatif X, berarti yang negatifnya tetap ngikutin aja. Ya, X-nya, negatifnya tetap ngikutin, X-nya kemudian kita gantikan dengan 12. Y-nya akan kita cari. Berarti Y-nya di sini 6.000, di sini negatif 12, berarti ke sana akan jadi positif 12.000. Nah, maka Y-nya ketemu 18.000. Nah, X sudah ketemu, Y sudah ketemu, sekarang kita masukkan untuk substitusi. Ya, nah, kita substitusikan substitusi X sama nilai X sama dengan 12.000 dan Y sama dengan 18.000. Nah, ini kalian bebas mau substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3 tidak masalah. Nah, di sini saya substitusikan ke persamaan yang ini. Ini 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 67.000. Ya, ini tadi sudah kalian lihat lagi ke model matematika yang tadi. Pertama ini, nah kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ya, berarti kita substitusikan X 12.000, Y 18.000 ke persamaan yang pertama. Jadi tinggal diganti, ini 2-nya tetap di sini. Ya, X-nya ini kita ganti dengan 12.000. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan 12.000. Kemudian 2-nya di sini tetap. Y-nya kita ganti dengan 18.000. Nah, Z-nya akan kita cari. Nah, ini kita kalikan, 2 kalikan 12.000. Jadinya 24.000, 2 dikalikan 18.000 jadinya 32.000, dan Z-nya di sini tetap aja 67.000. Nah, kita jumlahkan 24 ditambah 32.000, 24 tambah 32.000, kemudian nantinya kalian kurangkan. Atau seperti ini juga boleh, Z sama dengan 67.000, ya dikurangin 24.000, dikurangin 32.000. Baik. Atau juga kalian boleh langsung, misalkan Z sama dengan 67.000 kurang 24.000 tambah 32.000, boleh juga. Nah, di sini ketemu Z, ya ini 7.000. Nah,
Jadi kita sudah ketemu masing-masing harga 1 kilogram apel ya. Jadi harga 1 kilogram apel ini sama dengan X ya. Ini sudah kita ketemu 12.000. 12.000. Kemudian harga 1 kilogram jeruk di sini adalah Y. Ini sebesar 18.000. Kemudian harga 1 kilogramnya pir ini sama dengan Z, ini karena tadi pertanyaan tadi ini tentukan harga 1 kilogram apel, 1 kilogram jeruk, dan 4 kilogram pir. Nah, jadi jika kita mengambil 1 kilogram apel, 1 kilogram jeruk, dan 4 kilogram pir, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Untuk harga apel ini ya, untuk harga 1 kilogram apel ini berarti ini sebagai X ya, kita gantikan dengan X. Ini kita gantikan dengan X, kemudian 1 kilogram jeruk ini ya, berarti ini sebagai Y, kemudian 4 kilogram pir ini jadi 4Z. Nah, kita X nya tinggal ganti 12, Y nya kita ganti 18, dan 4Z nya kita kalikan, 4 dikalikan Z nya tadi nilainya adalah 7.000. Tinggal kalian jumlahkan saja ya, ini kita dapatkan harganya ya, harga totalnya untuk harga 1 kilogram apel, 1 kilogram jeruk, dan 4 kilogram pir adalah 58. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.